Melalui Sidemnesia kali ini, saya akan mengajak para sahabat semuanya untuk berjumpa dengan Romo Hardianto. Bagaimana pandangan Kristiani terkait politik uang, ujaran kebencian, ataupun hoax. Ya, tentang politik uang ini jelas amat memprihatinkan. Itu juga kalau dari perjanjian lama itu juga sudah ada itu, supaya orang tidak membelokkan kenyataan atau berbohong karena diberi uang. Jadi politik uang itu kan demi mencapai tujuannya, lalu orang dibumbal, sehingga yang harusnya tidak boleh lalu jadi boleh karena dikasih uang. Harusnya tidak boleh. Nah, selama ini berjalan juga maka ya tidak ada hal yang baik ya. Yang ada adalah hanya hal yang menguntungkan orang yang ngasih uang itu dan yang dikasih uang. Tetapi untuk banyak orang ya tidak mungkin ada yang baik. Nah, sekarang memang itu jadi banyak supaya itu tercapai. Jadi orang yang punya uang banyak merasa punya peluang, maka itu dilakukan supaya tujuannya itu tercapai. Maka direlakan kehilangan uang, karena kehilangan uang nanti imbalannya akan jauh lebih banyak uang. Jadi orang mau saja mengeluarkan uang karena harapannya nanti akan dapat uang banyak sekali. Nah, jelas ini nggak bisa dipertahankan. Kalau kita ingin yang sungguh-sungguh baik, artinya sungguh baik itu apa? Baik untuk banyak orang, ya tidak mungkin. Karena kalau untuk baik untuk banyak orang dengan cara ini nggak mungkin. Dengan cara ini baik untuk yang memberi uang atau baik untuk yang dikasih uang, tetapi untuk banyak orang pasti tidak. Berkaitan dengan ujaran kebencian ini ya jelas tidak bisa diterima, karena ujaran kebencian itu kan mengatakan sesuatu yang jelek tentang yang lain. Itu bisa fitnah, walaupun tidak fitnah pun tetap itu jelek. Dan ini sama dengan pembunuhan, sebenarnya hakikatnya sama dengan pembunuhan. Karena ini mensirnakan yang lain, membuat yang lain itu entah hilang atau rusak atau bagaimana. Jadi ini sejalan dengan pembunuhan, tapi tidak pembunuhan dengan kata-kata yang diburukan, lalu jelek reputasinya, jelek peluangnya dan seterusnya, sehingga ya akan celakalah dia. Maka tidak bisa terima, ini identik dengan pembunuhan. Tetapi pembunuhan tidak secara fisik, bisa pembunuhan karakter, bisa pembunuhan reputasi. Ya, supaya bisa lepas dari ujaran kebencian memang kita berusaha untuk menerima kenyataan, walaupun kenyataan itu tidak selalu sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi kalau kita ingin kenyataan seperti yang kita inginkan, mau cepat-cepat, ya lalu ya paling mudah ujaran kebencian mulai menyalahkan yang lain. Padahal dengan menyalahkan yang lain tidak ada perbaikan. Kalau ingin yang lebih baik ya membuat perbaikan, tidak mulai menyalahkan yang lain. Yang paling gampang itu menyalahkan yang lain, itu paling gampang. Menyalahkan yang lain itu tidak usah sekolah aja sudah bisa. Dulu di Taman Firdaus itu Adam dan Hawa sudah saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Padahal mereka belum pernah sekolah, jadi menyalahkan itu paling gampang itu. Tapi dengan menyalahkan tidak ada perbaikan. Ujaran kebencian itu adalah menyalahkan yang lain, tetapi dengan lebih masif, lebih sistematis. Nah, jelas ini pembunuhan. Tidak bisa diteruskan seperti ini. Kalau ingin perbaikan ya cari masalahnya, cari akar masalahnya, lalu dibereskan. Dan mencari masalahnya itu adalah objektif, bukan asumsi, tapi objektif dilihat. Jadi kalau berdasar kenyataan, mau berdasar kenyataan, dan ini perlu kesabaran juga. Cepat percaya, kecenderungan kita memang cepat percaya, tetapi dari kenyataan sekarang bahwa ternyata hoax itu sungguh-sungguh banyak. Maka kalau ada hal seperti itu, jangan cepat-cepat percaya. Konkretnya jangan cepat-cepat diteruskan. Konkretnya biasanya orang yang teruskan itu ya karena percaya, dan kalau seperti ini kalau belum sungguh-sungguh dicek, kalau belum lebih baiknya mungkin benar, tapi kalau kita belum dapat konfirmasi, jangan diteruskan dulu.
Nah, biasanya orang karena dia percaya langsung, padahal belum tentu itu benar. Nah, dalam hal ini pada orang yang biasa belajar tidak akan cepat percaya, tetapi orang yang tidak pernah belajar, hanya dengar sini dengar sana, biasanya tidak lagi mempunyai pikiran kritis seperti itu. Jadi pokoknya dia percaya sebar, percaya sebar. Apalagi kalau itu dirasa menyakiti kelompok kami, langsung disebar walaupun itu tidak nyata, atau sering memakai pukul dulu urusan belakang seperti itu. Nah, ini dalam hal ini memang kita jangan ikut-ikut seperti itu. Kecenderungan akan ikut seperti itu juga sering mempunyai kecenderungan terus menyebarkan, tetapi sekarang harus dipikir juga ini kalau disebarkan efeknya apa. Jadi perlu dipikirkan efeknya apa, lalu ini benar apa tidak.